Selamat pagi, teman-teman semua dan juga selamat pagi buat Bapak, Ibu guru semua. Mengucap syukur kita dapat, kembali bertemu meskipun harus secara online, tapi kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin buat teman-teman, siswa, teman-teman SMP mungkin, ada berapa yang mungkin belum kenal saya. Jadi sebelum saya mulai, saya akan kenalan sedikit terlebih dahulu. Nama saya Alvin Christian dan saya adalah mahasiswa praktek dari STT Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Jadi ini udah sekitar bulan ke-7 atau bulan ke-8 ya saya praktek ya, tapi kita belum ketemu karena, kita belum ada tatap muka gitu. Jadi mengucap syukur kita dapat bertemu meskipun ini tetap belum tatap muka ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya mengucapkan shalom, bersyukur kita dapat kembali lagi, masuki tahun yang baru dan kita juga teman-teman juga masuki semester yang baru meskipun harus mengikuti pelajaran online ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kita melihat bahwa tahun yang lalu dan mungkin teman-teman bahkan tahun ini juga bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua. Bagi guru-guru kalian, bagi kepala sekolah, bagi pembina kerohanian, dan juga buat teman-teman semua, ini bukan hal yang mudah. Ada banyak perubahan yang harus kita alami, teman-teman harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang asing gitu ya, belajar dari rumah mungkin sebuah hal yang asing, yang jarang, biasanya kalau misalnya ada libur mendadak aja teman-teman baru belajar dari rumah, tapi sekarang harus sepanjang tahun teman-teman belajar dari rumah. Nah, kami menyadari kalau ini bukanlah saat-saat yang mudah, teman-teman. Nah, karena itulah saya dan teman-teman kerohanian juga memikirkan sebuah tema, teman-teman. Tema apa yang penting, menjadi hal yang penting yang harus kita pegang, khususnya untuk kita melalui tahun yang tidak mudah ini, teman-teman. Dan karena itulah hari ini kita akan belajar tentang yang namanya ketekunan. Kita akan belajar tentang yang namanya ketekunan, teman-teman. Nah, teman-teman berbicara tentang ketekunan atau teman-teman konsistensi atau yang dinamakan semangat juang, tentu bukanlah hal yang pertama ya yang kita dengar ya teman-teman. Bahkan mungkin hal ini udah sering kali kita dengar, mungkin di kelas, mungkin di mana-mana. Dan tahu teman-teman apalagi, hal ini juga bukan cuma sering kita dengar pas lagi khotbah aja, tapi juga dari film, dari anim ya, Naruto, One Piece, ayo siapa aja yang sering nonton ya. Ini udah senyum-senyum ya yang sering nonton ya. Nah teman-teman, semuanya memperlihatkan pentingnya memiliki yang namanya ketekunan, pentingnya memiliki semangat juang teman-teman. Bahkan bukan hanya dari film, bukan hanya dari anim, tapi juga dari iklan-iklan, dari acara TV, dari sinetron teman-teman. Tema ketekunan adalah tema yang seringkali disuarakan. Nah, teman-teman, apa artinya itu, teman-teman? Artinya, teman-teman, dunia juga mengajarkan tentang konsep ketekunan. Dunia juga melihat bahwa ketekunan itu adalah hal yang sangat penting. Semangat juang itu adalah hal yang sangat penting. Dunia juga memandang bahwa dalam kehidupan kita, kita perlu tekun dan kita perlu berjuang. Tapi pertanyaannya, teman-teman, apa yang membedakan kita dengan dunia? Apa yang membedakan kita dengan dunia? Nah, teman-teman, hari ini saya mengajak kita membaca sebuah firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Sebentar saya akan share screen dan kita bisa baca bersama-sama ya. Ya. Ya, teman-teman, kita akan membaca bersama-sama 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ke-7 saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya,
Teman-teman, dari teks Alkitab yang telah kita baca tadi, teman-teman, kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah surat, lebih tepatnya mungkin sebuah nasihat, teman-teman, kepada Timotius untuk Timotius boleh bertekun dalam pelayanannya. Nah, teman-teman, pertanyaannya kenapa sih Paulus harus menasihati Timotius untuk dia bertekun? Kenapa sih Paulus harus memberikan surat kepada Timotius untuk dia harus berjuang dan bertekun, teman-teman? Karena teman-teman, pelayanan yang dihadapi oleh Timotius bukanlah pelayanan yang mudah. Bukan hanya teman-teman karena Timotius termasuk seorang yang sangat muda dalam memasuki pelayanan seperti yang kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya, dikatakan di sana, janganlah seorang pun merendahkan kau karena engkau muda. Artinya Timotius waktu ia masuk pelayanan adalah seorang yang cukup muda, teman-teman. Nah, bukan hanya Timotius adalah seorang yang muda ketika ia memasuki pelayanan, tetapi Timotius juga menghadapi banyak masalah, teman-teman. Dalam pelayanan dia, ia menghadapi banyak ajaran-ajaran yang sesat. Dan teman-teman, bahkan saat surat ini ditulis, ketika surat ini ditulis ada banyak penganiayaan kepada para pengikut Tuhan. Jadi saat itu pelayanan Timotius bukanlah pelayanan yang mudah. Dan Paulus menyadari, teman-teman, bahwa pelayanan Timotius saat itu bukanlah pelayanan yang mudah, melainkan pelayanan yang penuh tantangan. Nah, teman-teman, hal yang mungkin kau dan saya rasakan juga saat ini, teman-teman, ketika kita harus melalui masa pandemi, ada banyak tantangan yang mungkin harus kita alami. Masalah keluarga mungkin. Mungkin kalian sulit berkonsentrasi di rumah. Mungkin ada banyak tugas dan banyak pelajaran yang harus kalian kerjakan, teman-teman. Nah, teman-teman menyadari ada banyak kesulitan yang dialami oleh Timotius. Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan nasihat. Seperti nasihat seorang bapak yang mengasihi anaknya. Maka dari itu dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan di sana, hai anakku, seperti nasihat dari seorang bapak yang mengasihi anaknya. Nah, teman-teman, saya harap pesan ini juga boleh menjadi pesan kasih Tuhan untuk engkau dan saya. Ya mungkin kita sama-sama kesulitan untuk melewati masa-masa ini, teman-teman. Nah, teman-teman, secara singkat, Paulus memakai 3 gambaran untuk menunjukkan bagaimana kita harus bertekun dan bagaimana kita harus berjuang, teman-teman. Yang pertama di sana dikatakan adalah seorang prajurit. Seorang prajurit yang bertempur tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya. Nah, teman-teman, saya yakin kita sangat jarang atau mungkin tidak ada di antara kita yang pernah melihat tentara bertempur secara langsung ya, teman-teman ya. Pasti jarang atau mungkin pasti tidak ada di antara kita yang pernah melihat tentara itu bertempur secara langsung. Tapi kita pasti pernah melihat film tentang seorang tentara yang bertempur. Atau minimal, kalian buat anak-anak yang cowok nih, pasti pernah main game tentang pertempuran. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, apakah seorang tentara tidak memikirkan persoalan kehidupannya? Tentang keluarga, tentang masa depannya, tentang teman-temannya. Kalau kita yang nonton film atau kalau kita yang main game, kan kerasa ya, waktu lagi ada banyak musuh atau waktu lagi kita dikepung musuh itu benar-benar deg-degan ya. Dan pasti teman-teman, tentu ketika ditanyakan apakah seorang tentara yang bertempur itu tidak memikirkan persoalan kehidupannya, tentu jawabannya tidak, teman-teman. Dalam pertempuran yang mana yang mereka sendiri itu nggak tahu apakah mereka dapat pulang dengan selamat atau enggak. Pasti persoalan-persoalan kehidupannya, hal-hal itu terbayang dalam benak mereka. Gimana nasib keluarga mereka, gimana teman-teman mereka, apakah mereka dapat pulang kembali atau enggak, teman-teman. Pasti semua hal-hal itu terbayang dalam benak mereka. Lalu apa yang dimaksud di sini seorang tentara yang bertempur tidak memusingkan persoalan-persoalan kehidupannya? Artinya teman-teman, seorang tentara yang sedang bertempur itu sekalipun ada persoalan kehidupan yang ia pikirkan, tetapi mereka itu harus berusaha untuk fokus dalam pertempuran itu. Seorang tentara yang bertempur harus berusaha untuk terus fokus berjuang dalam pertempuran itu, teman-teman. Inilah contoh yang pertama yang diberikan oleh Paulus.
Yang kedua, teman-teman, contoh yang diberikan adalah seorang atlet, teman-teman. Tentu jelas kita tahu kalau seorang atlet itu harus terus berlatih dan harus terus berjuang sedemikian rupa agar mereka dapat menguasai olahraga yang mereka pertandingkan. Belum lagi sekarang ini ada e-sport ya. Dan ya meskipun teman-teman lihat kayak asik gitu ya, mereka ya bisa main-main terus gitu ya, tapi mereka tuh benar-benar latihan sungguh-sungguh waktu mereka lagi eh, latihan untuk bermain itu. Jadi mereka sedang benar-benar berjuang ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau saya dengar ya, seorang atlet yang juara itu memberikan kesaksian gimana itu mereka latihan. Teman-teman tuh saya bisa sampai merinding. Karena perjuangan mereka itu bukan main-main. Mereka itu bisa berlatih berjam-jam setiap harinya. Bayangkan berlatih berjam-jam setiap harinya. Dan tentu teman-teman, seperti yang ditulis oleh Paulus, mereka juga harus menguasai, mereka juga harus menuruti peraturan olahraga tersebut. Jadi yang namanya seorang atlet, teman-teman, itu haruslah berjuang terus-menerus dan mengikuti peraturan dari olahraga yang diampunya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita melihat bagaimana Paulus memberikan contoh seorang prajurit. Seorang prajurit harus fokus terus untuk berjuang. Dan yang kedua adalah seorang atlet. Seorang atlet yang harus terus-menerus berlatih, terus-menerus berjuang, dan harus mengikuti peraturan olahraga. Yang ketiga, teman-teman, Paulus memberikan contoh yaitu seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, teman-teman, kita yang tinggal di kota Bandung, teman-teman, kota Bandung ini kota yang relatif masih cukup hijau, masih cukup asri. Dan sekalipun mungkin di sekitar kita, mungkin dalam komplek kita sendiri, kita belum melihat sawah yang luas yang gimana ya teman-teman ya. Tapi kalaupun enggak ya, kalaupun teman-teman belum pernah melihat sawah yang sangat luas, kalau teman-teman pergi, mungkin teman-teman pernah main ke daerah selatan, ke daerah Ciwidey, teman-teman, di situ ada yang namanya perkebunan teh, teman-teman. Ada perkebunan teh. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat perkebunan teh di Ciwidey itu benar-benar luas. Sejauh teman-teman mata memandang itu benar-benar teh semua ya, teman-teman ya. Benar-benar teh, jadi itu benar-benar luas. Nah, teman-teman pernah kepikir nggak? Petani yang nanam itu kebun, sampai perkebunan itu bisa tertanam serapi itu, teman-teman. Bisa bayangkan kalau petani itu benar-benar berjuang dan bertekun, benar-benar ulet, nanam itu sedikit demi sedikit sampai benar-benar rapi dan sebanyak itu ya teman-teman ya. Itu adalah perjuangan yang luar biasa, teman-teman. Teman-teman, jadi sekali lagi kita melihat kalau Paulus menggunakan contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pada masa itu juga untuk memberitahu Timotius, dan bukan hanya kepada Timotius, tapi kepada kita juga, untuk kita bertekun dan kita juga berjuang. Tapi pertanyaannya sekali lagi belum terjawab, teman-teman. Apa yang membedakan kita dari dunia? Kalau demikian, apa yang membedakan perjuangan kita dari perjuangan orang-orang dunia, teman-teman? Apa yang membedakan perjuangan kita dengan perjuangan orang-orang dunia? Teman-teman, jawabannya, apa yang membedakan kita dengan orang dunia adalah landasan dan tujuan perjuangan kita. Landasan dan tujuan perjuangan kita. Teman-teman, landasan dan tujuan ketekunan kita yang berbeda, teman-teman. Dalam ayat 1 dikatakan, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Hal inilah yang jelas membedakan kita, teman-teman, dari dunia. Ketika dunia melandaskan perjuangan mereka dengan keinginannya untuk menjadi kaya, keinginannya untuk menjadi berkuasa, keinginan untuk diterima oleh orang-orang lain, keinginan untuk menjadi populer. Tidak demikian dengan kita. Kita tidak berjuang sedemikian rupa dalam kehidupan kita karena hal-hal demikian. Kita tidak berjuang sedemikian rupa dalam kehidupan kita karena hal-hal demikian. Tetapi engkau dan saya, teman-teman, kita berjuang karena Tuhan.
telah memberikan makna dalam kehidupan kita. Saya ulangi, Tuhan telah memberikan makna dalam kehidupan kita, teman-teman. Tuhan telah membuat kehidupan kita berarti, teman-teman, ketika Ia telah turun ke dalam dunia, ketika Ia meninggalkan surganya yang mulia, ketika Ia mau tinggal bersama kita, orang-orang yang berdosa, ketika Ia bahkan mati dengan cara yang paling hina untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dan ketika itulah, teman-teman, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Kita yang tadinya hamba dosa, kita yang tadinya terikat dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini kita memiliki makna hidup yang baru karena apa, teman-teman? Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu di sana dikatakan jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Karena dalam anugerah Kristus, kehidupan kita yang bermakna ini, yang mempunyai makna yang baru ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, layak untuk kita perjuangkan habis-habisan. Layak untuk kita perjuangkan habis-habisan. Karena kehidupan kita yang tadinya tidak bermakna, yang tadinya menuju kebinasaan, Tuhan telah memberikan makna yang baru dalam kehidupan kita. Teman-teman, bukan hanya itu. Bukan hanya ada anugerah dan kasih Tuhan yang melandasi perjuangan kita, tetapi juga Tuhan yang menjadi tujuan perjuangan kita. Tuhanlah yang menjadi tujuan perjuangan kita. Teman-teman, dalam ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan, teman-teman, dikatakan demikian. Ingatlah hal ini, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Teman-teman, bukan hanya perjuangan kita dilandasi oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya perjuangan kita dilandasi oleh kasih karunia Tuhan yang turun ke dalam dunia dan menyelamatkan kita. Tapi perjuangan kita, teman-teman, ketekunan kita adalah untuk membawa kabar baik. Membawa kabar akan kasih Allah yang luar biasa ini pada semua orang, teman-teman. Teman-teman, perjuangan kita bukanlah untuk hal yang fana, seperti yang ditawarkan dunia. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuatan, bukan untuk di-like banyak orang. Tapi untuk yang namanya pekerjaan Tuhan. Teman-teman, engkau tidak perlu menjadi seperti Timotius. Atau mungkin seperti saya di sini berkhotbah. Tetapi teman-teman, ketika engkau belajar dengan baik, dan orang-orang di luar sana melihat, wah, ternyata seorang anak Tuhan, belajarnya baik-baik ya. Engkau telah membawa kabar baik bagi orang-orang. Teman-teman, ketika engkau sedang tidak ada pelajaran dan engkau membantu orang di rumahmu, engkau sedang membawa kabar baik bagi mereka. Teman-teman, ketika engkau bertekun taat pada aturan sekolah, taat di rumahmu, engkau sedang membawa kabar baik bagi gurumu, bagi staf-staf di sekolah, bagi orang tuamu, bagi adik kakakmu, bagi saudara-saudaramu. Teman-teman, adakah hari ini engkau dan saya, kita mau sama-sama berkomitmen untuk bertekun? Adakah hari ini kita mau sama-sama berkomitmen untuk berjuang? Karena Allah terlebih dahulu berjuang. Allah terlebih dahulu berjuang dan bertekun untuk engkau dan saya. Adakah hari ini engkau mau berjuang dan bertekun untuk Dia? Untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang kau temui.
Teman-teman, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah dan tidak pernah mudah. Tapi ketahuilah teman-teman, saat kita mau mengikut Tuhan, saat kita mau berjuang bagi Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, Tuhan gak seperti seorang komandan yang jahat yang menyuruh orang lain berperang untuk dia. Dan dia menunggu di tempat yang aman. Tapi justru ia meninggalkan tempat yang paling aman baginya. Dan turun bersama orang-orang berdosa. Berjuang untuk kita. Karena itu dia yang telah berjuang sedemikian rupa bagi kita. Dia juga yang akan ada di samping kita. Menuntun kita berjalan. Yang akan memegang erat tangan kita. Bahkan teman-teman menopang kita saat kita nggak mampu. Adakah hari ini kita mau menyerahkan kehidupan kita dan kita mau berjuang bagi kemuliaan Tuhan?